as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibadah pagi ini masih tetap dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara daring atau online. Majelis GKJ Mijen mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima. Walaupun dilakukan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan sehingga tidak menghilangkan makna ibadah itu sendiri. Mari kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan yang keempat. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.
Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Saudara Denny Irawan SSI dengan tema beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan kembali di dalam Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa kita. Pengakuan dosa, hukum kasih dari Tuhan, diambil dari Matius 22, ayat 37 sampai 40, yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Marilah kita tanggapi dengan menyanyi dari nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang kedua, "Mampirlah dengar doaku." Marilah kita terima pengampunan dosa dari Tuhan.
Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dan menyesali dosa-dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi berita anugerah tadi dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dengan lagu dari berjudul Ada Satu Sobatku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita kembali menghadap Tuhan
dengan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kami berkat-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kami kecukupan, berkat yang tiada henti. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Banyak Tuhan berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Namun Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kami datang kepadamu. Saat ini kami juga memohon Tuhan memberikan anugerah kepada kami untuk kami menerima firman-Mu yang bersama-sama kami akan dengar. Tuhan kiranya buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menaungi hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga berkati sehingga dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca bacaan leksionari kita yang terambil dari bacaan Injil. Diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal yang 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu, saudara merasa gelisah? Ya, gelisah. Tentu jawabannya secara manusiawi pasti kita akan menjawab pernah. Karena kita manusia. Gelisah, khawatir, normal mas. Sama Bapak Ibu, saya juga sering mengalami gelisah. Apalagi ketika kondisi saya sedang lapar, mau tidur itu pasti saya gelisah. Kerusak, kerusuk gitu. Gelebak sana, gelebak sini. Ternyata ngelih gitu. Gelisah saya nggak bisa tidur, kenapa? Oh jebule ngelih. Terus saya berusaha mengatasi kegelisahan dengan mencari warteg ya. Jam 4 pagi ikut sahur enggak masalah ya. Yang penting kegelisahan saya selesai. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kehidupan kita juga ditekan dengan kegelisahan. Bukan hanya soal lapar, tetapi lebih dari itu. Pasti kita akan berpikir secara manusia, kapan ini selesai pandemi ini? Dan ingin segera beraktivitas secara normal kembali. Bahkan saya juga kangen dengan Bapak Ibu, ingin berjumpa dengan Bapak Ibu di gereja. Berjumpa, ngobrol sana sini. Nah ini kekangenan saya pada Bapak Ibu. Dan berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan juga dialami oleh para murid pada waktu itu. Terutama dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kegelisahan yang dimana para murid akan ditinggalkan oleh Yesus. Di mana Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Nah, dalam dialog ini Yesus dan para murid, Yesus meneguhkan hati para murid agar mereka tidak gelisah ketika sebentar lagi mereka harus berpisah dengan Yesus. Yang harus diimani para murid adalah adanya jaminan ketika Yesus pergi ke rumah Bapa, ke surga. Sehingga para murid janganlah sampai gelisah. Namun justru yang terjadi ketika Yesus membicarakan itu, para murid malah tambah GGM. Gelisah, galau merana, bingung. Waduh, Tuhan Yesus pergi nih. Lalu gimana dengan kita yang akan masih di dunia ini? Tuhan Yesus pada dialog ini memberikan sebuah jaminan ketika nantinya Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa. Ada sebuah jaminan di sana. Selain sebuah jaminan, Tuhan Yesus juga tidak memberikan tahu kemana nantinya Tuhan Yesus akan pergi.
Walaupun secara tersirat sudah diberitahu ke rumah Bapa. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegelisahan dalam kehidupan kita memang tidak terlepas dari sikap manusiawi kita. Bahkan saya pun juga sering mengalami kegelisahan. Namun dalam konteks ini, ya, Yesus mengingatkan, jangan gelisah dan senantiasa percaya. Sesuai dengan tema kita, yaitu beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Nah, dalam kita beriman, bersaksi, dan berkarya, Yesus mengingatkan di sini jangan gelisah dan senantiasa percaya. Ketika posisinya akan ditinggalkan pasti akan gelisah. Namun Tuhan Yesus memberikan jaminan, penghiburan untuk senantiasa percaya juga kepada Yesus. Dalam bahasa aslinya, gelisah di sana bukan hanya soal gelisah di titik itu. Tetapi sudah, jangan berhenti gelisah. Sudah berhenti, gak usah gelisah terus. Stop. Nah, di sana Tuhan juga memberikan penghiburan. Kalau engkau percaya bahwa aku selalu di situ, harusnya kamu tahu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, ketika percaya, mengajak untuk percaya, bahasa Inggrisnya adalah believe in God, believe also in me. Dalam King James Version, engkau percaya kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Ini menandakan apa? Bahwa percaya yang pertama sebagai pernyataan. Pernyataan. Ya. Kalau kamu gelisah, ya, bagaimana engkau bisa percaya kepadaku? Apakah kamu tidak memperpasrahkan kehidupanmu kepadaku? Nah, disinilah yang ditekankan. Dan yang kedua adalah sebagai perintah, percaya. Nah, sini harus berulang-ulang, bukan hanya satu kali diungkapkan. Ketika kita mendapat penghiburan sudah enggak, tapi kita harus terus melakukan itu secara berulang terus-menerus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersaksi dan percaya dalam Kristus dalam kondisi pandemi saat ini. Mewujud nyatakan iman kepercayaan kita. Kita mulai dalam kondisi di diri kita masing-masing. Dengan kita mengingat jangan sampai kita gelisah, takut sendiri dan kemudian menjadi parno. Lah sapa sing rawat di Mas mbek corona gitu ya. Kita ndak tahu orang itu bawa corona atau ndak. Kita kemudian jadi parno sendiri. Tetapi dalam kegelisahan itu jangan sampai berlebihan. Kita harus mengingat bahwa senantiasa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu. Inilah menjadi batu loncatan untuk kita senantiasa berkarya bagi Kristus. Untuk orang-orang lain di sekitar kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita bersaksi dan berkarya dan beriman di tengah kehidupan kita, seharusnya kita juga mengenal dan melihat siapa yang kita saksikan, siapa yang kita karyakan di tengah kehidupan kita, siapa yang kita suarakan di tengah kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Kristus di tengah kehidupan kita? Kalau dikasih pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah kenal Kristus? Sudah kenal Yesus? Pasti jawabannya
Ya sudah Mas, saya bertahun-tahun hidup jadi Kristen. Apa saya tidak kenal Kristus? Apa tidak saya kenal Yesus? Pertanyaan itu sama halnya dengan dialami para murid, terutama Filipus, yang bertanya, di manakah Bapa? Tunjukkan sekali saja Tuhan, tunjukkan di mana sih Bapa itu. Dan Yesus menjawab di sana, setelah sekian lama kau bersamaku, apakah kau tidak mengenal aku? Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang Filipus hanya ingin tahu secara jasmani, secara mata jasmani. Padahal Yesus di sini menekankan melihat secara rohani, bukan hanya secara jasmani, secara kasat mata. Yesus menekankan Bapa di dalam aku. Adanya sebuah hubungan ilahi antara Yesus dengan Bapa. Nah, ini menjadi satu kesatuan sehingga Yesus mengatakan diam di dalam aku. Dia diam dalam aku dan kau tidak mengenal aku. Kembali ke pertanyaan tadi Bapak Ibu. Kita sudah mengenal apa belum? Dalam kita memberitakan Yesus di tengah kehidupan kita. Mengenal tidak hanya mengenal secara jasmani. Tanya nomor WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Bukan hanya sekedar itu. Ya. Tetapi lebih dari itu. Mengenal secara rohani, secara dalam mendalami relasi kita dengan Tuhan. Sudah sejauh apa kita kenal dengan Kristus? Nah inilah yang harus kita beritakan. Kalau belum, mari semakin kita mendalami, semakin kita berelasi di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersaksi dan berkarya bagi Kristus seharusnya benar-benar tercermin dalam tindak tanduk kehidupan kita. Nah inilah yang dinamakan bersaksi. Dan itu terus secara kontinu, berlanjut. Setelah kita keluar dari gereja di tengah kehidupan kita, nah ini saatnya kita melanjutkan. Terus memberitakan karya Tuhan itu di tengah kehidupan kita. Bersaksi terus untuk bisa melihat kondisi di sekitar kita. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita bisa melihat kondisi tetangga kita, kanan kiri kita, lingkungan kita. Yuk sama-sama kita saling membantu. Nah, itulah wujud kesaksian kita yang harus diwujudkan terus di tengah kehidupan kita. Bukan hanya dalam kondisi pandemi seperti ini. Ketika nanti pandemi ini selesai, itu terus kita karyakan, kita saksikan, kita cerminkan di tengah kehidupan kita. Nah, pertanyaannya untuk kita, sudah sejauh mana kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan? Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita bersaksi, berkarya bagi Tuhan dan beriman. Walaupun di tengah kondisi tantangan penuh resiko seperti ini, kita terus menggaungkan suara Tuhan. Melalui kehidupan kita, melalui pendalaman kita, pengenalan kita dengan Tuhan. Sehingga kita semakin tahu dan mengerti, memberitakan kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama pada saat ini kita menghadap Tuhan kembali dengan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, terutama anugerah Tuhan pada saat ini, atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa beriman, bersaksi dan berkarya di tengah kehidupan ini. Tuhan, ajarkan kami seperti Engkau mengajarkan kepada murid untuk terus berlanjut secara kontinu di tengah kehidupan ini. Bukan hanya berhenti 1-2 hari, tetapi terus kami wujudkan di tengah kehidupan ini. Ajari Tuhan kami untuk melakukan firman-Mu itu di tengah kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga memohon untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, terkhusus bagi bangsa-bangsa di dunia ini yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa kami serahkan Tuhan bangsa-bangsa di tengah kehidupan ini untuk senantiasa memiliki kekuatan, ketabahan dan pengharapan kepada-Mu Tuhan untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah bangsa di tengah kehidupan ini senantiasa bisa melewatinya. Terutama Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan Bapak Presiden dan setiap jajaran yang terlibat, yang terus mengupayakan dapat menyelesaikan virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa-bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih bergumul dengan COVID-19 ini. Kami yang merasakan setiap bidang kehidupan kami terkena dampak virus ini. Kiranya kasih Kristus memampukan kami untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami yang terus bergumul dengan pandemi ini. Tuhan Bapa kami yang maha mulia, kami juga teringat akan setiap dokter, perawat, para pekerja medis yang berjuang terus untuk melawan virus ini sampai detik ini. Tuhan berikanlah mereka kekuatan, ketabahan dan tekad sehingga dapat melawan virus COVID-19 ini dan dapat menghentikan laju perkembangan dari virus ini. Tuhan Allah kami yang sungguh baik, kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit dalam masa pemulihan, baik sakit karena virus COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain. Tuhan kiranya berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesabaran kepada setiap kami, untuk kami bisa berpasrah kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mau memberikan kesembuhan
bagi saudara-saudara kami, baik yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Tuhan yang Maha Kasih, limpahkanlah berkat-Mu bagi setiap kami yang masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi hingga saat ini, sehingga dapat mengatasi persoalan ekonomi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja yang ada, terkhusus gereja GKJ Mijen Semarang ini. Tuhan berkati para majelis, komisi, panitia yang terus berusaha melayani jemaat-Mu melalui media online ini. Kiranya Tuhan berkati senantiasa, sehingga melalui program-program rencana yang ada dapat terlaksana dengan baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak keinginan yang kami mau sampaikan, namun Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah tahu apa isi hati dan pikiran kami. Kami tutup Tuhan doa syafaat ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun nats persembahan terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan dapat dikumpulkan dan diserahkan melalui yang pertama dititipkan kepada tenaga admin gereja, yang kedua dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau diserahkan kepada majelis blok atau pepantan, dan bisa juga ditransfer ke rekening BRI atas nama bendahara gereja GKJ Mijen Semarang. Marilah persembahan ini kita kumpulkan seraya kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Kristus bergerak.
Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah sertai kami dari hari ke hari, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Saudara Denny. Biarlah firman yang kami terima pada pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, bila mana di tengah-tengah ibadah ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan akan sucikan dan kuduskan sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya di GKJ Mijen. Biarlah saudara kami yang mengelola dan akan persembahan ini, Tuhan akan berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam pengelolaan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita terima nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat nomor 345, bait 1 dan 6, sertai kami Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, bait yang ketiga, apapun juga menimpamu.